Kita sambut calon rektor dengan nomor urut 11, Ibu Dr. Reina Virginia Nona, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agribisnis, ke depan mimbar. Kita beri aplaus yang meriah kepada Ibu Reina Virginia. Dr. Reina Virginia Nona, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agrobisnis, wanita kelahiran Maopongo tahun 1973, meraih gelar doktor bidang agribisnis di Universitas Udayana Denpasar, Bali tahun 2019. Dengan segudang pengalaman akan kepercayaan untuk menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi tahun 2000, Dekan Fakultas Ekonomi tahun 2009, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2012, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris LP2M Universitas Flores. Sosok Dr. Reina jelas mumpuni untuk menjabat sebagai Rektor Universitas Flores. Wanita yang pernah menjadi pemakala dalam International Conference on Assessment and Development of Agricultural Innovation at Bogor 2022, pernah menuangkan kepeduliannya akan Universitas Flores di era Merdeka Belajar melalui 3 buah publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dengan judul Persepsi Mahasiswa tentang Kebijakan Merdeka Belajar, Persepsi Dosen Universitas Flores terhadap Program Merdeka Belajar, serta Persepsi Tenaga Kependidikan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Flores. Dr. Reina memang tak banyak bicara, tapi bukan berarti tak punya suara. Jejak langkah dan karyanya tidak hanya menghadirkan cerita, tapi bisa juga menumbuhkan rasa percaya. Rasa percaya yang tumbuh di hati dan pikiran kita semua bahwa Dr. Reina Virginia Nona, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agrobisnis, adalah sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Rektor Universitas Flores yang akan menjadikan Uniflor sebagai lahan pertanian pendidikan anak bangsa dan menjadi lembaga ilmiah yang tidak sekedar ada tapi juga punya karya. Inilah sekilas profil dari Ibu Dr. Reina Virginia Nona, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agribisnis. Kita memasuki acara pemaparan visi misi calon rektor dengan nomor urut 11 kepada Ibu Dr. Reina. Kami silakan, waktu 15 menit maksimal, dimulai saat Ibu berbicara. Kami silakan. Terima kasih MC. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi beserta jajarannya, Bapak Rektor Universitas Flores beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Finalis, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan, dan adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh panitia kepada bakal calon rektor bahwa harus memaparkan visi, misi, dan program kerja, maka pada kesempatan ini saya akan memformulasikan visi, misi, dan program kerja melalui sebuah judul dalam makalah saya, yaitu mewujudkan Universitas Flores yang unggul dan terpercaya sebagai mediator budaya melalui inovasi, kualitas, dan kolaborasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari slide yang pertama. Di sini dasar pemikiran saya mulai dari visi Universitas Flores, yaitu menjadi universitas yang unggul dan terpercaya sebagai mediator budaya. Di samping itu saya juga berpijak pada rencana induk pengembangan dari Universitas Flores, di mana di situ dijabarkan pada timeline 2020 sampai 2029 kita harus sudah memasuki perguruan tinggi yang otonom dan berdaya saing. Oleh karena itu, berdasarkan pijakan dari visi, kemudian berdasarkan rencana induk pengembangan, dan saya juga perlu memberikan apresiasi kepada rektor dan jajarannya yang saat ini bekerja dan kepemimpinan rektor sebelumnya karena telah mengantarkan Universitas Flores memperoleh institusi sebagai institusi telah memperoleh akreditasi baik sekali. Dan untuk ke depan selama 4 tahun ke depan kepemimpinan rektor yang baru, karena di statuta itu hanya 4 tahun kepemimpinan rektor, sehingga kalau dimulai dari 2024 maka akan berakhir di 2027, sehingga saya akan memformulasikan visi sebagai calon rektor, yaitu
menjadikan Universitas Flores yang unggul dan terpercaya sebagai mediator budaya melalui inovasi, kualitas, dan kolaborasi dalam tridharma perguruan tinggi. Apa tujuan akhirnya? Saya berharap sebagai leader, sebagai pemimpin bahwa akan menjadi rektor, itu harus mampu mengantar kampus ini menjadi kampus yang maju dan bahagia bagi warga kampusnya. Kemudian kita lihat kondisi Universitas Flores saat ini. Kita tahu bahwa Universitas Flores sebagai universitas yang sudah dewasa pada usia 43 tahun. Kemudian kita juga tersedia sumber daya dosen, tenaga kependidikan, dan berbagai sarana prasarana yang telah ada sampai dengan saat ini. Di samping itu kita juga secara kelembagaan sudah memiliki status akreditasi baik sekali. Kemudian kita juga terus memperbaharui, membawa kita kepada kemajuan dengan menjadikan Universitas Flores dengan tata kelola yang baik, di mana sudah ditunjukkan dari hasil akreditasi institusi dan sebagian besar program studi di lingkup Universitas Flores ini. Namun memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada banyak prestasi, baik di level nasional maupun internasional yang perlu kita capai. Dan juga tuntutan eksternal, di mana output yang kita hasilkan itu nantinya harus bisa diterima di pasar kerja. Berpijak dari sasaran pengelolaan pendidikan tinggi, bahwa ada 3 tujuan yang ingin diwujudkan dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan yang terbaru, nomor 210 tahun 2023, di mana disebutkan ada 3 hal yang ingin diwujudkan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas lulusan pembelajaran, yang kedua meningkatkan kualitas dosen, dan yang ketiga meningkatkan kurikulum dan pembelajaran. Dan ini dijabarkan dalam 8 indikator kinerja utama sebagaimana yang telah dipaparkan pada slide. Oleh karena itu, saya akan merumuskan misi untuk mencapai visi tadi, yaitu ada 7. Yang pertama, penguatan bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penguatan bidang penelitian. Yang ketiga, peningkatan pengabdian pada masyarakat. Yang keempat, peningkatan kolaborasi dan kemitraan. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, peningkatan kualitas mahasiswa. Dan yang ketujuh, pengelolaan keuangan yang cermat. Mari kita lihat satu-satu bagaimana visi ini, bagaimana misi ini diterapkan dalam berbagai program kerja. Yang pertama, penguatan bidang pendidikan dan pengajaran. Dimulai dengan program kerja yang pertama, meningkatkan kualitas kurikulum, mengintegrasikan teknologi masa kini, menyiapkan SDM dosen dan tendik yang menguasai teknologi, menyediakan fasilitas sarana prasarana yang mendukung pembelajaran, menyiapkan dan memperluas kesempatan serta keterlibatan mahasiswa, dan memastikan bahwa Universitas Flores memenuhi standar akreditasi dan sertifikasi. Misi yang kedua, penguatan bidang penelitian dengan program kerja yang pertama, mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi, mendorong penelitian interdisipliner, mendukung keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan proyek kolaboratif, kemudian meningkatkan kapasitas dosen dalam bidang penelitian, mendorong peningkatan SDM pengelola jurnal penelitian, meningkatkan kerjasama riset kolaborasi, dan memastikan Universitas Flores memenuhi standar akreditasi dan sertifikasi. Misi yang berikutnya, peningkatan bidang pengabdian masyarakat dengan program kerja yang pertama, meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat, meningkatkan publikasi pengabdian dosen dan mahasiswa, meningkatkan kapasitas SDM dosen dan pengelola jurnal, meningkatkan jejaring mitra untuk memecahkan persoalan masyarakat, menjaring mitra untuk mendapatkan pendanaan, dan lagi-lagi memastikan bahwa Universitas Flores memenuhi standar akreditasi dan sertifikasi. Berikutnya, misi meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan program kerja yang pertama, membangun kemitraan, yang kedua mengadakan kegiatan budaya dan seminar internasional untuk mempromosikan keragaman dan toleransi, kemudian mendukung integrasi prinsip keberlanjutan dan kesadaran lingkungan dalam semua aspek kehidupan kampus, dan yang terakhir memastikan bahwa Universitas Flores memenuhi standar akreditasi dan sertifikasi. Berikutnya, misi pengembangan sumber daya manusia dengan program kerja yang pertama, meningkatkan pelatihan dan pengembangan dosen dan tendik, memastikan dosen secara berkala tersertifikasi, mendukung pendanaan untuk memenuhi kebutuhan profesionalisme dosen dan tendik, menerapkan skema penilaian kinerja yang adil dan transparan, kemudian menerapkan penjenjangan karir dosen dan tendik, dan memastikan memenuhi standar akreditasi dan sertifikasi. Yang berikut, peningkatan kualitas mahasiswa dengan program kerja yang pertama, menyusun program pembinaan mahasiswa yang holistik, meningkatkan program bimbingan akademik dan konseling, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, kemudian mendukung organisasi mahasiswa, mendorong mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan menjadi agen perubahan sosial, dan
lagi-lagi memastikan bahwa Universitas Flores memenuhi standar akreditasi dan sertifikasi. Misi yang terakhir adalah pengelolaan keuangan yang cermat, dimulai dengan program kerja menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisiensi pengeluaran administrasi, mencari sumber pendanaan tambahan, memastikan tersedianya pendanaan untuk peningkatan SDM dosen dan tendik, dan memastikan bahwa Universitas Flores memenuhi standar akreditasi dan sertifikasi. Baik Bapak Ibu, mengakhiri paparan saya ini, saya ingin mengajak kita agar 3 kata kunci dari saya untuk bisa mewujudkan visi Universitas Flores melalui visi yang saya ajukan, yaitu bahwa inovasi yang terarah, kualitas yang terjaga, dan kolaborasi akan membentuk masa depan Universitas Flores yang maju kampusnya dan bahagia warganya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu calon rektor nomor 11. Saatnya Ibu kami undang ke depan mimbar untuk mengambil salah satu pertanyaan yang akan saya bacakan. Terima kasih, Ibu boleh kembali ke mimbar. Kampus adalah tempat atau rumah untuk berpikir bersama. Mahasiswa dilatih untuk mencari jalan bersama tentang sebuah alternatif hidup yang baru. Jalan itu dimulai dari diskusi, pergulatan ide, debat, dialektika, serta kecakapan berargumentasi secara matang yang mulai dilaksanakan dari ruang-ruang kuliah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Ibu yang akan dikembangkan agar mahasiswa Universitas Flores mampu dan memiliki kecakapan atau kemampuan tersebut? Silakan, waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya di pemaparan saya tadi juga saya menjelaskan bahwa mahasiswa itu menjadi salah satu target yang menjadi sasaran untuk ditingkatkan kualitasnya. Untuk berdiskusi, untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, saya pikir sudah saatnya, karena kita telah memiliki sumber daya. Kita ada Pak Terjon saya lupa bironya, di situ ada biro yang untuk mempersiapkan bagaimana untuk berkaitan dengan psikologi lah, bagaimana kesiapan mahasiswa untuk sampai kepada pasar kerja. Jadi saya pikir sudah saatnya Universitas Flores harus bisa mempersiapkan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja. Caranya bagaimana? Ya kita mulai melatih mereka dengan berbagai bentuk atau aktivitas mahasiswa. Entah itu dari BEM, entah itu dari kegiatan kewirausahaan, kegiatan pengabdian. Caranya bagaimana? Kita mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja. Selain kesiapan ilmu pengetahuan, juga kesiapan psikologis mereka, sehingga mereka tahu bagaimana ketika harus diwawancara, bagaimana ketika mereka harus menjawab, bagaimana mereka harus memasuki dunia kerja. Bekal-bekal itu yang perlu kita bekali dari dunia pendidikan tinggi. Tidak saja hanya dengan berbagai fasilitas yang ada, tetapi kita juga harus membekali mereka dengan hal-hal yang teknis yang selama ini mungkin belum kita sentuh. Jadi kita perlu membekali mereka dengan berbagai kesiapan yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja. Salah satunya mungkin dengan diskusi ilmiah, melibatkan mahasiswa dalam seminar-seminar internasional, sehingga wawasan mahasiswa, pengalaman mahasiswa itu terbuka, dan ketika masuk dalam dunia kerja mereka sudah tidak kaku lagi. Mereka sudah bisa menempatkan diri mereka dengan percaya diri, dibekali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama mereka berorganisasi di dunia kampus. Mungkin demikian. Masih ada 1 menit lagi, Ibu, mau lanjut? Atau pas? Pas ya. Oke, terima kasih Ibu Doktor calon rektor nomor 11. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu dialog interaktif bersama ketiga panelis kita. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak panelis 1, Bapak Yanto, untuk mengajukan pertanyaan, dan dialog interaktif berlangsung maksimal 15 menit mulai dari sekarang. Silakan Bapak. Terima kasih moderator Ibu Grace. Ibu calon rektor, dari seluruh paparan tadi saya coba nyimak, juga baca yang di print out. Saya tidak melihat Ibu menyinggung faktor tata kelola. Apakah jadi sementara hampir seluruh calon rektor lain melihat itu sebagai salah satu problem yang harus diimprove? Apakah
dengan tidak mencantumkan tata kelola ini, Ibu calon rektor melihat bahwa sudah tidak ada masalah dalam tata kelola di Universitas Flores atau bagaimana sebenarnya? Silakan Bu. Saya mohon izin untuk memaparkan slide, Bapak Ibu. Ya silakan. Atau slide Atau PPT saya. keliru ya. Tadi di slide ketiga, kalau saya tidak salah, itu dipaparkan bahwa tata kelola yang baik itu menjadi salah satu kondisi kita saat ini. Saya tidak mengatakan bahwa bukan berarti tidak disebutkan berarti tata kelola sudah baik atau tata kelola tidak baik, tetapi yang mau saya sampaikan bahwa Universitas Flores memiliki sistem untuk mengevaluasi tata kelola yang ada, yaitu sistem internal dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal SPMI dengan mulai penetapan PPEPP, penetapan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, pengendalian dan peningkatan itu dilakukan secara berkala. Kemudian secara eksternal kita juga melakukan untuk menjaga tata kelola yang baik dengan melakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional maupun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, sehingga itu terus diperbaharui. Memang kita bukan berarti kita harus sampai pada tahap yang unggul, artinya tata kelola yang baik sekali, tetapi perubahan waktu demi waktu itu terasa sampai hampir dari 16 program studi, belum termasuk yang pasca, itu 12-nya sudah berada pada status baik sekali, dan itu saya pikir perlu kita berikan aplaus dan perjuangan, dan itu bukan hanya kerja seorang dua orang, tetapi itu adalah kerja bersama, jadi bersinergi di semua dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa bersinergi sehingga memperbaiki tata kelola dari waktu ke waktu, dan itu akan terus kita perdalam dan itu akan terus kita tingkatkan sehingga kita bisa mencapai Universitas Flores yang unggul seperti yang kita cita-citakan, sehingga tujuan dari visi saya tadi pada akhirnya adalah membawa Universitas Flores yang maju. Tentu tata kelola harus lebih baik dan kualitas mahasiswa lebih baik, dosen juga semakin baik, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan mahasiswa, tata kelola, kemudian keuangan juga menjadi lebih baik sehingga kita bisa mencapai visi Universitas Flores di 2040. Meskipun sampai sekarang sebenarnya kita sudah harus bergerak lebih cepat. Bergerak lebih cepat, yang tadinya bahwa kita harus sampai mediator budaya itu di 2040, saya pikir atau mencapai akreditasi unggul di 2000 lebih dari periode timeline sekarang, tapi saya pikir dengan 3 kata kunci, kualitas, kemudian inovasi dan kolaborasi, kita bisa menyusun strategi, paling tidak prodi-prodi yang telah memiliki sumber daya, telah memiliki berbagai hal yang bisa kita tingkatkan, itu kita bisa siasatin sehingga bisa mencapai akreditasi yang baik, dalam hal ini akreditasi yang unggul. Oke, jadi sebenarnya singkatnya Ibu juga melihat bahwa ada room for improvement terhadap aspek tata kelola ya? Iya. Ya, jadi misalnya kalau beberapa teman Ibu sebelumnya menyinggung mengenai perlunya SOP di beberapa aspek, terakhir tadi calon rektor sebelumnya ini malah lebih umum, dia menyebut soal siklus manajemen, itu Ibu melihat dua hal itu sebagai sesuatu yang memang harus diimprove atau sebenarnya tidak sekompleks itu menurut Kalau Ibu? saya melihat Bapak bahwa SOP itu ada. SOP itu ada, dokumen kita ada, karena ketika kita melakukan SPMI kita akan melihat apakah dokumen yang ada itu dijalankan atau tidak. Setelah itu kita tingkatkan apakah dokumen yang kita jalankan itu ada peningkatan atau tidak. Jadi itu secara berkala dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu, sehingga perbaikan-perbaikan, maka dengan konsep PPEPP tadi, peningkatan kemudian pengendalian itu juga harus terus dilakukan. Jadi saya pikir kalau SOP tidak ada, tidak mungkin. SOP itu ada, saya juga tahu bahwa itu ada SOP karena saya pernah menjadi salah satu tim yang diberikan kepercayaan oleh Ibu Ima dari BPM untuk melakukan MONEF termasuk ketersediaan berbagai dokumen-dokumen, dan itu sudah kita lakukan setiap tahun dan dokumen itu ada. Oke, Ya. jadi SOP sebenarnya ada. Ada SOP. Tetapi tidak dijalankan atau bagaimana? Dan itu yang kita MONEF, ternyata SOP ada, tapi mungkin dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang ada di SOP. Dan itu pengendalian kita lakukan dengan hasil survei itu diberikan kepada pemangku kepentingan yang terkait untuk melihat, oh ternyata kita belum menjalankan ini. Jadi itu evaluasi yang dilakukan secara internal. Jadi ada catatan nih, kalau ada pelaksanaan yang tidak sesuai SOP ada catatannya. Ada catatannya dan Lalu itu catatannya- diteruskan, ya. Catatannya itu bagaimana ditindaklanjuti?
Kalau kita sebagai tim Monef, kita akan menyerahkan itu kepada Kepala BPM yang nantinya akan diteruskan kepada pemangku kepentingan. Apakah itu diserahkan ke Kaprodi, apakah itu diserahkan ke Dekan, tapi laporannya kita berikan untuk ditindaklanjuti. Dan kita juga setiap semester itu selalu ada evaluasi karena penjaminan mutu sudah ada sampai pada tingkat fakultas. Jadi evaluasi itu selalu dilakukan di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Ini aspek manajemen aja ya. Biasanya kalau SOP itu sudah ada, terus pelaksanaannya itu tidak konsisten terhadap SOP, itu selalu ada catatan. Ya. Ya catatan kalau ya ada istilahnya kalau di korporasi, tapi di universitas mungkin tidak ya. Ada catatan lalu itu ditindaklanjuti dengan corrective action, dan itu pun harus terregister, terlihat sehingga kesalahan yang itu tidak akan terulang lagi karena sudah ada corrective action. Bahkan kadang-kadang ditambah dengan preventive action untuk mencegah terjadinya kesalahan yang itu. Dengan itu lalu orang belajar, makin hari akan makin baik, dan itu yang menjadi prinsip dari continuous improvement. Kemarin ada salah satu calon rektor menyebut mengenai continuous improvement itu. Itu hanya bisa dilakukan kalau memang standarnya itu ada. Karena improve terhadap standar yang sudah ada. Ya, tidak mungkin kita bekerja tanpa standar hanya karena misalnya tadi dipakai istilah tradisi, lalu kita improve itu menjadi sangat susah karena tidak ada acuannya. Ini sekedar masukan ya. Nah, pertanyaan saya yang berikut, dalam perkembangan university sekarang ini ya, orang pakai istilah teaching university harus berkembang menjadi research university lalu menjadi entrepreneur university. Menurut Ibu calon rektor, Unflor sudah ada di posisi mana saat ini? Posisi Unflor kalau mau kita katakan bahwa berada pada teaching university, iya. Okay. Tetapi kalau kita melihat perkembangan terakhir menjadi riset university, iya, karena ada beberapa yang sudah berhasil pada level nasional bahkan internasional, walaupun itu sebagian kecil. Jadi kita bisa, apalagi kalau entrepreneurship, ya, itu juga ada. Bapak Ibu dosen ini adalah tim-tim yang kreatif yang selalu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau mau dilihat bahwa kita mengarah ke penelitian, iya, karena terbukti ada publikasi internasional, kemudian ada menjadi makalah terbaik di level internasional, artikel terbaik di level nasional. Begitupun di bidang pendidikan. Bapak Ibu dosen juga berprestasi di tingkat internasional. Jadi saya pikir kita akan melihat kekuatan kita ada di mana, dan untuk membawa kita mencapai visi itu ya kita akan petakan. Kita akan petakan, ya. Terima kasih. Hal yang berikut, saya mendengar ya tadi ya, mungkin pada saat awal tadi Ibu mengeluarkan tulisan ilmiah mengenai MBKM ya. Dan tiga tulisan itu kata kuncinya adalah persepsi ya, baik dari mahasiswa, dari dosen ya, terhadap pelaksanaan MBKM. Bisa nggak Ibu mengelaborasi sebenarnya yang Ibu temukan itu persepsi mahasiswa, dosen terhadap program itu bagaimana, dan apakah itu menjadi faktor modal penguat untuk memajukan, membuat integrasi Unflor terhadap seluruh desain MBKM menjadi lebih utuh, atau bagaimana sebenarnya? Ya. Silakan Bu. Baik, mungkin yang pertama saya klarifikasi dulu. Saya sebagian besar riset saya itu mengarah kepada pangan, pada ketahanan pangan. Tapi memang di tahun beberapa terakhir mungkin dari panitia kemudian mengambil beberapa judul itu mungkin kita flashback dulu bahwa kami Universitas Flores di tahun 2019 apa 2021 ya, kami bersaing untuk, karena terjadi peningkatan kinerja di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, kami mendapat hibah dari Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu sekitar 900 juta untuk riset kami. Okay. Jadi di situ kami menghasilkan 15 artikel yang sudah dipublikasikan dan ada sejumlah dokumen. Jadi salah satu kebetulan saya dengan tim, kebetulan saya ketua timnya, saya melihat dari aspek dosen, kemudian ada teman mengkaji atau membuat artikelnya dalam
mahasiswa, dan mungkin tadi itu makanya dibaca jadi 3. Tetapi saya menulis satu artikel itu dalam dosen. Tetapi kalau mau dikatakan bahwa kesiapan Universitas Flores dalam menghadapi atau menjalankan program pemerintah ini, sebenarnya kami masih perlu untuk melakukan upaya untuk bisa menjalankan MBKM, karena untuk menjalankan MBKM tidak hanya kita mengajar di luar kampus atau magang, tetapi kita perlu menyiapkan infrastruktur. Dalam hal ini kita perlu menyiapkan jaringan, bukan jaringan, maksud menyiapkan sistem yang kemudian bisa mengkonversi setiap aktivitas MBKM itu ke nilai. Iya, itu yang kita belum siap. Dan tahun kemarin kami mencoba, artinya bukan universitas tidak melihat sampai di situ. Universitas Flores juga berupaya untuk bisa mendapatkan pendanaan itu. Namun sayang kemarin kami belum berhasil, dan kami yakin bahwa kami akan mencoba lagi untuk bisa mendapatkan pendanaan untuk melengkapi sistem ini, sistem informasi, sehingga begitu banyak kegiatan MBKM itu bisa dikonversi melalui sistem, karena sistem akademik kami belum mampu untuk memasukkan kegiatan atau program dari MBKM ini. Ya. Dan itu Ibu lihat bisa menjadi program yang dijalankan oleh Ibu terpilih. Iya, dan tadi saya sudah paparkan salah satunya itu dengan sistem informasi sehingga bisa mempermudah aktivitas MBKM. Namun dosen, mahasiswa itu secara mandiri mengikuti program flagship MBKM. Sehingga seperti ada kampus mengajar, kemudian 2 prodi, 1 prodi kemarin juga mendapatkan hibah ini, sehingga itu bisa dikonversi di dalam, tetapi itu dilakukan dengan program-program pemerintah. Namun secara kelembagaan saya yakin sudah ada dengan kebijakan Bapak Rektor terkait dengan MBKM, saya pikir ini menjadi PR dan tanggung jawab untuk kepemimpinan yang berikutnya untuk bisa mulai mendesain kembali sehingga MBKM mulai dilaksanakan, karena beberapa waktu yang terakhir ini sudah ada pembekalan atau kurikulum yang mengarah kepada kurikulum OB ya MBKM, sehingga kurikulum di setiap prodi itu sudah siap untuk melaksanakan MBKM, walaupun mungkin ada beberapa prodi termasuk prodi saya yang belum melakukan workshop untuk kurikulum MBKM. Ya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan yang berikut, di sini ya Ibu dalam aspek penguatan bidang pendidikan dan pengajaran, Ibu menulis peningkatan kualitas kurikulum dengan mengadopsi pendekatan agar memenuhi kebutuhan pasar. Dalam studi-studi terakhir itu dilihat bahwa atau diramalkan banyak sekali jenis-jenis pekerjaan akan menghilang ya, diganti oleh teknologi ya, dengan kemampuan algoritma, coding dan sebagainya. Bagaimana Ibu mendefinisikan kebutuhan pasar ini, ya lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar, kalau dilihat dari tren yang ada itu ya. Baik. Bisa dielaborasi lagi nggak? Makasih. Saya sebenarnya mengacu ini kepada aturan pemerintah bahwa sasaran pengelolaan pendidikan tinggi itu yang pertama adalah peningkatan kualitas output yang dihasilkan atau kualitas mahasiswa. Di situ dijabarkan menjadi 2 indikator kinerja utama, yaitu kesiapan kerja lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan dan menjadi wirausaha. Dan yang kedua, mahasiswa bekerja atau meraih prestasi di luar program studi. Nah, berdasarkan indikator kinerja utama yang harus dicapai ini, saya pikir Universitas Flores sudah saatnya untuk mempersiapkan mahasiswanya. Dengan cara seperti apa? Ya magang, kemudian dengan kerjasama kita hanya tidak terbatas pada MOU, kemudian habis di situ, tetapi ikutannya apa setelah itu? Apa yang kita butuhkan? Kalau kita hanya MOU, kemudian kita tidak ada realisasi pada aktualisasi pada Tridharma, saya pikir itu tidak ada manfaatnya. Jadi kita akan menjaring mitra-mitra yang bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa kita, memberikan manfaat bagi output kami, yaitu mahasiswa kami akan bisa magang dan bisa menambah pengetahuannya dan keterampilannya. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita beri aplaus kepada Ibu Dr. Reina, calon rektor nomor urut 11. Kita lanjutkan ke panelis kedua, kepada Ibu Sri kami persilakan.
Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang saya hormati Ibu calon rektor. Saya menyambung tentang pertanyaan dari panelis 1. Di dalam konsep Ibu ini penajamannya ke program IKU ya. Di sini tadi tentang meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi, di mana lulusan pendidikan tinggi itu diarahkan kesiapan dunia kerja. Ya, bagaimana mengarahkan mahasiswa kita dan itu memasukkan di dalam kurikulum yang mana mahasiswa itu mempunyai keterampilan untuk bisa diterima di dunia kerja. Itu yang mungkin dalam maksudnya berjiwa entrepreneur ya. Karena tadi kan perkembangannya kan mulai dari teaching, kemudian riset, kemudian ke entrepreneur. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan. Oke, baik. Bagaimana strategi untuk supaya output yang dihasilkan dari perguruan tinggi ini bisa diterima di pasar kerja? Tentunya itu menjadi tugas utama dari kita menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Tugas utama karena pemerintah itu salah satu sasaran di dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dengan diberlakukannya MBKM, saya pikir itu sudah sesuai dengan cita-cita yang dibangun oleh pendiri kita, dan jelas sekali di dalam Renov itu dikatakan bahwa sampai dengan tahun 2040 kita harus untuk mencapai mediator budaya. Saya pikir perguruan tinggi yang otonom di saat timeline 2020 sampai dengan 2029 itu sudah tepat sekali. Jadi apa yang sudah digariskan sebelumnya dan apa yang kita harus lakukan sekarang itu sebenarnya sudah digariskan di dalam RIP. Dan saya menganggap bahwa kita perlu melakukan akselerasi. Kita harus melakukan percepatan. Percepatan dalam hal apa? Dalam hal ini mempersiapkan output kita sehingga ketika mereka tamat, mereka bisa diserap di dunia kerja. Caranya bagaimana? Menjalankan program MBKM, menjalankan berbagai aktivitas melalui keterampilan, peningkatan kompetensi mahasiswa, kemudian dosen juga harus magang. Karena kalau kita hanya teori saja, kita tidak tahu apa yang dibutuhkan di dunia usaha. Jadi yang ditingkatkan itu bukan mahasiswa saja, tapi dosen juga. Bahkan praktisi yang memiliki keterampilan yang lebih, itu juga kita jadikan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan kita. Sehingga kita tidak hanya fokus pada mahasiswa harus bekerja di luar, tapi dosen juga harus magang untuk meningkatkan kompetensi. Tidak hanya dosen, tenaga kependidikan juga, para laboran, pustakawan, itu juga harus diupdate ilmunya, harus bisa mengikuti dengan perkembangan teknologi masa kini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian mahasiswa kita juga akan mendapatkan bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Sehingga tadi saya sarankan di awal ketika moderator bertanya terkait dengan kesiapan mahasiswa dengan berbagai aktivitasnya, ya saya pikir itu salah satu. Di situ saya dengan salah satu misi saya juga ada terkait dengan mahasiswa. Bagaimana kita menyiapkan mahasiswa kita agar mereka mendapatkan bekal, tidak hanya dengan wisuda langsung bermodalkan ijazah saja, tidak cukup. Kita harus punya keterampilan. Dan modal untuk mendapatkan keterampilan salah satu caranya mereka harus keluar, di luar perguruan tinggi, di luar program studi, di perusahaan, di dunia kerja, untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mereka memasuki dunia kerja. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Saya masih lanjut ya. Tadi untuk menyiapkan lulusan yang kualitas tidak terlepas dari dosen yang berkualitas. Tuntutannya adalah dosen yang mempunyai sertifikasi kompetensi. Bagaimana cara Ibu untuk menyiapkan dosen-dosen kita agar dosen-dosen kita ini mempunyai kompetensi dan sertifikasi? Ya, kita tidak bisa hanya berharap sumber pendanaan dari mahasiswa saja. Kita harus kreatif untuk mencari sumber pendanaan. Pemerintah telah memberikan berbagai
program di mana di situ kita bisa berkompetisi, kita bisa membuat proposal yang baik supaya kita bisa mendapatkan dana. Untuk apa? Salah satunya untuk meningkatkan kompetensi dosen. Dan ini bukan mimpi, karena prodi matematika saya pikir kita perlu memberikan aplaus untuk prodi matematika. Ada 4 orang dosen telah melakukan magang di periode ini. Itu adalah sumber pendanaan dari eksternal. Dengan melakukan magang, mereka mendapatkan pengalaman untuk bisa memberikan yang terbaik kepada mahasiswa. Kompetensinya bisa ditingkatkan. Tidak saja di situ, kita juga masih membutuhkan para tendik juga harus ditingkatkan kompetensinya. Pustakawan, laboran harus ditingkatkan kompetensinya sehingga mereka tidak saja hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi mereka tahu tujuan mereka, arahnya mereka. Apalagi kalau sistem informasi kita sudah baik, sudah bisa menjamin pelaksanaan ini dengan baik, saya yakin kita bisa melakukan akselerasi untuk Unflor yang lebih maju dan mencapai visi kita, output kita menjadi mediator budaya. Demikian Ibu. Baik. Untuk meningkatkan kualitas dosen ya, ini banyak unsur ya, baik di bidang penelitian, di bidang pendidikan, dan juga di bidang pengabdian masyarakat. Tidak semua dosen kita dari 200 berapa ini? 20 ya, 220. Kalau tadi Ibu contohkan 4, berarti masih sekian banyak atau 200 lebih untuk bisa mencapai dosen mempunyai kompetensi tadi. Makanya saya tanyakan strateginya tadi, bagaimana? ya. Sudah ada yang lolos, kemudian bagaimana dengan yang lainnya ini supaya 4 ini sebagai umpan ya, bisa memancing dosen-dosen yang lain. Mungkin Ibu punya program atau strategi yang bisa mempercepat itu. Oke, baik Ibu. Untuk meningkatkan kompetensi dosen tentunya tidak hanya dengan magang. Kita bisa dengan meningkatkan kompetensi kita dengan melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas di dunia pendidikan, memperdalam ilmu pengetahuannya, kemudian kita mengikuti seminar-seminar, karena dengan seminar-seminar pengetahuan kita, ilmu-ilmu yang baru itu kita dapatkan. Kemudian kita juga harus dengan mengikuti konferensi-konferensi atau pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang bisa membuka wawasan kita. Dan saya pikir dosen Universitas Flores punya kompetensi untuk bisa mendapatkan itu semua. Kemarin kan kalau saya lihat beberapa dosen juga sudah mendapatkan sertifikasi sebagai wirausaha di bidang kewirausahaan. Itu salah satu contoh. Dan saya pikir kita juga bisa meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan keilmuan kita. Kita bisa mendalami ilmu kita sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Salah satunya dengan itu Ibu, selain pendanaan dari eksternal, kita juga bisa mengembangkan diri kita dengan ada berbagai cara yang bisa kita lakukan selain kita mendapatkan pendanaan eksternal. Kerjasama dengan mitra, kerjasama dengan dunia usaha, itu juga bisa mendatangkan pengalaman yang lebih bagi kita. Sudah? Ya. Baik. Dalam hal itu untuk meningkatkan kualitas tadi, Ibu di sini juga dalam pengembangan sumber daya manusia akan mendukung pendanaan untuk memenuhi itu. Pertanyaan saya, dana dari mana dan bagaimana caranya? Karena ini tidak hanya untuk dosen tetapi juga tenaga kependidikan. Yang poin program kerja yang ketiga ya Bu, mendukung pendanaan untuk memenuhi kebutuhan profesionalisme dosen dan tendik dengan memberikan dukungan dan insentif yang tepat. Saya pikir kita sudah sama-sama ketahui bahwa salah satu poin di akreditasi itu adalah peningkatan SDM. Mau tidak mau, suka tidak suka, kompetensi ini harus kita kejar. Caranya bagaimana? Kita memang tidak bisa hanya berharap pada pendanaan internal. Kita harus kreatif mencari sumber pendanaan dengan tadi saya sampaikan membuat berbagai proposal sumber pendanaan yang ada, kemudian melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, tentunya kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian untuk mendukung pendanaan untuk memenuhi kebutuhan profesionalisme,
Profesionalisme itu bisa tidak hanya dengan melalui magang, tapi meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti forum-forum itu tadi, itu bisa meningkatkan kompetensi dosen. Ya. Forum-forum ilmiah dengan mengikuti berbagai konferensi dan pertemuan ilmiah lainnya, saya pikir itu merupakan salah satu cara yang bisa meningkatkan kompetensi dosen. Menulis buku itu juga salah satu cara yang menggugah kreativitas dosen untuk meningkatkan kompetensinya. Sudah? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan apa ya? Teman-teman kita, ya para dosen. Ini saya masih di SDM ya Bu, berkaitannya SDM. Sudah mengabdi puluhan tahun, namun masih ada yang asisten ahli. Sementara itu sangat berpengaruh dalam penilaian akreditasi. Selain asisten ahli juga yang lektor kepala. Ini sudah usia 43 tahun, lektor kepalanya baru 6. Nah, ini di samping itu tadi kita akan apa ya, untuk melihat bahwa kuantitas dan kualitas tadi ya. Nah, ini kan sangat penting sekali sesuai dengan visi Ibu. Nah, bagaimana strategi Ibu untuk menjawab ini semua sesuai dengan visi yang Ibu tawarkan tadi? Baik Ibu, sesuai dengan program kerja yang ketiga, yaitu mendukung pendanaan untuk memenuhi profesionalisme, kemudian yang ini ya, yang ketiga ya, jabatan fungsional dosen di program kerja yang kedua. Ya. Saya pikir begini Ibu, kalau kita hanya berharap dosen itu akan dengan penuh kesadaran untuk mengurus Japung, itu memang agak susah. Sudah saatnya lembaga kita harus menyiapkan unit yang, makanya itu tadi Ibu, sistem informasi kita harus ada. Di perguruan tinggi yang sudah maju, kenapa mereka bisa secara berkala meningkatkan jabatan fungsional mereka? Karena mereka sudah tersistem. Mereka tidak susah-susah mencari dokumen. Saya termasuk yang baru saja mengusulkan jabatan fungsional dari tahun 2008, susah sekali mencari dokumen karena tidak ada rekam jejak, habis kertas bagi kita hilang. Salah satu cara untuk bisa itu efisiensi dengan tidak melakukan pemborosan dalam bidang atau dengan hal-hal ini, kita menggunakan sistem informasi. Ada baiknya kita menyiapkan supaya kita semua data, semua SK, semua surat-surat yang berhubungan dengan administrasi untuk peningkatan kinerja dosen itu ada di dalam sistem informasi. Dan di situ ada unit khusus yang bekerja untuk menyiapkan itu. Kalau kita mau unggul Ibu, kita harus mulai menyiapkan itu. Mulai menyiapkan unit yang dengan khusus bekerja untuk itu. Karena dosen sudah terlalu banyak tugas, habis semester BKD, habis BKD, ada lagi proyek, ada lagi ini. Sehingga memang perlu unit khusus yang membantu dosen untuk bisa, termasuk dengan bagaimana kita kolaborasi. Sehingga dosen-dosen yang sudah lama itu dibantu di dalam risetnya dengan melalui tim tadi, sehingga mereka bisa mendapatkan publikasi yang menjadi syarat untuk kenaikan jabatan fungsional. Ya. Jadi kolaborasi itu penting, inovasi itu penting. Jadi kita berkolaborasi, apalagi kita mau mencapai akreditasi unggul, ya kita harus melihat dari 16 prodi ini, prodi mana yang kita melihat dari SDM-nya, dari aktivitasnya itu siap, yang kita harus dukung, kita harus berpihak, kita harus dukung dengan cara itu tadi, mendukung dengan berbagai kolaborasi, artikel penelitiannya, kemudian memberikan dana untuk melakukan riset. Dan sekarang di kepemimpinan ini kita sudah mulai berkolaborasi untuk melakukan riset dengan saya sebut saja di sini dengan Satya Wacana Salatiga. Dan di situ kita memang untuk membutuhkan data yang memang diperlukan untuk pemerintah daerah. Ya. Begitu Ibu kira-kira. Baik, terima kasih. Waktu tinggal ini tidak 1 memungkinkan lagi sepertinya ya. Iya. Saya untuk bertanya dan dijawab. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Ibu. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus kepada Ibu panelis kedua dan juga Ibu Dr. Rena. Kita lanjutkan ke panelis ketiga, Bapak Anton. Time is yours, Mr. Anton. Sore 15 menit ya. Silakan Bapak. Selamat Ibu siang, calon Bapak. rektor, semangat terus ini. Dari 11 calon rektor yang lancar, calon yang ke-12 ini, yang ke-11 ini. Lancar, seluruh pertanyaan dijawab lancar.
Ini menurut saya panelis 1 dan 2. Next. Begini Ibu di dalam visi tertulis inovasi. Kemudian menurut saya kondisi terakhir orang bilang, para analis, para apa segala macam, sudah bergeser efisiensi ke inovasi. Saya tanya pertamanya gampang, mana lebih dulu, efisiensi atau inovasi? Ya, baik Bapak. Saya menurut sudut pandang saya, Iya, betul. antara efisiensi dan inovasi, ya kita harus inovasi dulu. Inovasi itu dulu. mungkin biaya besar, tapi dia akan memberikan manfaat yang lebih. Silakan. Ya. Terima kasih, betul. Kemudian semangat inovasi ini perlu dibangun untuk menuju manusia yang berentrepreneur. Saya tanya singkat, ya Ibu dosen, yang baik itu dalam memacu semangat pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan pembangunan pada umum, berapa persen itu rasio antara jumlah pengusaha terhadap jumlah penduduk. Ini saya berbaca dari LIPI ini, baru. Oke. Supaya kita berkembang ya. Terkait dengan jumlah pengusaha dengan jumlah produk ya Bapak ya. Jumlah penduduk. Oh, jumlah penduduk dengan produk. Saya ulang. Negara Indonesia ini belum maju cerita di atas kertas ya. Oke. Sudah jelas. Tapi pertumbuhan penduduk harus ditentukan oleh banyaknya orang yang berjiwa wira swasta. Sekarang Jokowi berkembang dengan UKM, tapi hampir 50% UKM itu tidak berjalan. Nah sekarang pertanyaan saya untuk Ibu, itu yang betul itu rasio jumlah penduduk Indonesia dengan terhadap jumlah penduduk yang betul itu rasio antara presentasi terhadap jumlah penduduk berapa untuk orang yang berjiwa wira swasta? Mohon maaf Bapak, saya kurang jelas mendengar. Oh, kurang jelas begini. Saya omong saja. Yang betul menurut ini tadi 2% dari jumlah penduduk harus orang yang berjiwa wira swasta supaya pertumbuhan ekonominya baik. Oke. Ini untuk dikembangkan di dunia universitas. Nah sekarang di Indonesia ini berapa persen? Sekarang teori 2 berbanding jumlah penduduk sama dengan jumlah pengusaha. Tapi perkembangan terakhir itu berapa persen di Indonesia sekarang jumlah orang yang berusaha terhadap jumlah penduduk? Jumlah wirausaha terhadap jumlah penduduk. Iya. Oke, baik Bapak. Saya bisa menangkap, semoga yang saya tangkap ini sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Jadi ini terkait pengetahuan umum ya Bapak ya, terkait dengan perkembangan perekonomian saat ini. Betul. Kalau kita lihat, saya memang tidak mengkaji di bagian itu karena ketika saya kuliah S3 saya sudah tidak lagi mengkaji di hal-hal ekonomi umumnya, tapi saya mengkaji pada bidang ketahanan pangan, tetapi dari aspek ekonomi Bapak, dari aspek konsumen, dari aspek produsen, dan dari aspek wirausaha. Tetapi tidak apa-apa, karena ini ilmu ekonomi umumnya, saya pikir saya akan mencoba untuk menyampaikan bahwa memang pelaku usaha kecil dan menengah, pelaku UKM kita ini terus bertumbuh. Dan nanti penjelasan saya akan hubungkan dengan mediator budaya. Ya, penjelasan saya karena saya tidak akan lari dari target kami untuk mencapai visi Universitas Flores, yaitu menjadi universitas yang unggul dan terpercaya sebagai mediator budaya. Baik. UKM kita ini memang terus meningkat. Ya, meningkat karena apa? Ya karena memang tuntutan masa kini banyak potensi-potensi dengan adanya sistem informasi, semakin banyak
orang berkompetisi untuk bisa menjadi wirausaha dengan berbekal berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki, berbagai semangat yang ada, berbagai sumber daya yang ada. Yang sekarang mau saya hubungkan dengan mediator budaya, bahwa kita, ini bahasa sederhananya, kalau di bahasa Renstra itu tertulis atau di RIP tertulis bahwa menjadi penghubung antara budaya lokal dan budaya modern. Tetapi saya akan memberikan contoh dengan berbagai produk, karena ini berkaitan dengan pelaku UKM. Kita punya, tadi saya ganggu Ibu Sedes, punya produk-produk lokal, itu ikan barase. Kita punya siwuu. Ya, ini makanan-makanan yang perlu digali, menjadi potensi untuk UKM dan pariwisata juga Bapak nantinya. Kita lihat bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu sudah mengenal ilmu bioteknologi walaupun dalam konsep yang sederhana. Sudah kenal. Iya, karena apa di situ? Mereka bisa memanfaatkan konsep bioteknologi itu yang diterapkan pada makanan yang disimpan di bambu untuk cadangan pangan rumah tangganya. Kalau konsep pemerintah sekarang menjaga ketahanan pangan rumah tangga, itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita di zaman dulu dengan membuat lumbung, kemudian membuat aneka pangan yang bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Sekarang nilainya apa yang mau saya hubungkan di sini? Nilai-nilai ini yang harus kita gali, nilai-nilai ini yang kita kaji. Bisa kok Unflor. Kenapa? Kita punya sumber daya. Di situ ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada prodi sejarah. Banyak yang sumber daya yang bisa kita gali. Kita gali dari sini untuk apa? Untuk menjadikan pangan lokal kita ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, kemudian menggerakkan ekonomi daerah kita, sehingga menggerakkan potensi atau menggerakkan ekonomi daerah dan menumbuh kembangkan pelaku-pelaku UKM di daerah kita. Benar itu. Jadi begini, perkembangan terakhir kita tidak boleh perkembangan terakhir dengan Ibu punya program yang bagus melalui jalur mahasiswa. Bahwa kondisi terakhir sekarang, katakan dari kabupaten ini, produk yang dihasilkan oleh kabupaten tidak banyak yang dipamerkan di Ajang internasional. Labuan Bajo. Oke. Itu bagaimana? Ini kaitan dengan kearifan lokal. Oke. Terkait dengan security food. Oke. Silakan. Baik Bapak. Saya kira Unfor pernah berkontribusi kepada pemerintah daerah ketika melakukan riset mengenai profil unggulan komoditi perkebunan. Di situ ada kakao, kemiri, kelapa, dan mete. Kita berkolaborasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian berkolaborasi untuk melihat dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, dari aspek kesesuaian lahan, dari aspek kandungan mutunya. Hasil penelitian dari keempat produk ini menunjukkan bahwa produk-produk kakao, mete, kelapa, dan kemiri itu sesuai dengan standar internasional. Nah, sekarang bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung sehingga apa? Sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Baik, kalau begitu begini kita elaborasi jawaban dulu. Oke. Ibu tahu bahwa rasio pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan itu Butuh. sangat kecil terhadap GDP. Oke. Sangat kecil. Jauh berbeda dengan Malaysia sama Singapura. Singapura apalagi. Kita kemarin saya omong 0,085. Ini mundur sekali. Jadi kami orang masyarakat mengharapkan orang perguruan tinggi itu memberi semangat kepada dosen-dosen untuk mengajar, ya kalau boleh orientasinya lebih banyak pada ekonomi kalau menurut saya. Karena hidup kita ini perlu. Kenapa kita memiliki ketergantungan? Kalau sekarang sudah memasuk G8 katakan demikian, lewat ke Afrika Selatan itu belum tentu kita real pertumbuhan ekonomi kita tuh jelek ya. Di atas kerja. Dan itu harapan kita kalau Ibu jadi atau paling tidak ketua prodi lah atau dekan supaya memasyarakatkan mahasiswa untuk jiwa entrepreneur ini. Molo, yang berikut begini Bu,
visi Universitas Flores itu Yes. akan berakhir sesuai dengan rencana induk No, no. pengembangan. Iwa. Visi. Kapan visi itu tidak berlaku atau tidak bisa dijalankan? Visi saya Yes. tidak bisa dilaksanakan. Nah. Jika saya tidak terpilih sebagai rektor. Oh. Nah sekarang saya tanya, kalau terpilih jadi rektor bagaimana? Jadi rektor itu bukan menjadi tujuan utama dari semua dosen, Bapak, saya pikir. Karena dosen tugasnya itu tridharma, melakukan penelitian, melakukan pengabdian dan pendidikan dan pengajaran. Dosen dengan menjadi rektor itu adalah tugas tambahan. Dan kalau tugas tambahan di mana saja kita ditempatkan, ya kita tetap menjalankan tridharma. Jadi saya pikir menjadi rektor otomatis kalau saya pribadi tridharma saya pasti akan, karena saya juga punya cita-cita untuk menjadi dosen yang terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga saya juga harus mengejar kompetensi saya juga harus mengejar cita-cita saya menjadi dosen yang lebih baik, meningkatkan kualitas saya. Jadi rektor itu bukan menjadi satu-satunya tujuan saya berdiri di sini. Ya. Tapi kami mengharap kau jadi rektor. Berani berdiri di depan, siap jadi rektor. Siap jadi rektor. Ya, berikut. Ini komentar publik. Ilmu itu jadi menara gading. Paham ini? Paham, Bapak. Artinya tidak bisa dilaksanakan. Nah sekarang ibu mau terapi ilmu kayak apa lewat dosen-dosen di Uniflor ini ketika ibu jadi rektor? Oke, baik Bapak. Tadi 3 kata kunci saya untuk mencapai visi itu adalah kualitas, inovasi, dan kolaborasi. Ya. Jadi 3 kata kunci ini untuk mengantar, tidak saja mengantar saya, tapi mengantar semua sivitas akademi dan pengelola untuk membawa Unflor menjadi universitas yang maju dan berkembang, dan kita semua adalah bahagia. Bahagia bagaimana Bapak? Kita bisa bekerja dari hati, ya bekerja dari hati itu artinya pelayanan penuh, kemudian terjamin segala yang kita butuhkan, misalnya terjamin kesehatan kita, terjamin masa depan kita, hari tua kita misalnya, kemudian kita juga bisa berkolaborasi, jadi dan kita juga akan puas kalau output yang kita hasilkan itu berhasil. Kami biar seperti ini saja Bapak, yang penting output yang kami hasilkan itu bisa sukses di masa depan. Baik, waktu sisa masih banyak. Omong tentang output, ada macam-macam, Nona, Ibu. Sebelum output apa tuh? Ada proses, ada input. Ya. Input. Dari input, output, apa lagi? Outcome. Outcome. And next? Apa? Outcome apa lagi? Habis outcome, saya tidak paham. Benefit. Oh Untung. ya, arahnya ke situ. Oke. Dan seterusnya. Saya tadi melihat masih pada fungsi produksi, jadi pada outcome ya habis, paling evaluasi. Iya. Ya, oke. Ternyata Terakhir langsung apa? ke benefit. Sebentar saya tanya ini. Setelah benefit apa lagi? Setelah benefit ya kita kembali untuk melihat biaya. Impact. Oh ya, oke. Harus berdampak. Dan seluruh yang ibu kerjakan besok itu harus berdampak untuk kepentingan publik. Oke. By proses. Satu input, Proses, output keluarannya, seluruh output itu tidak bisa dapat digunakan. Dia kalau dapat digunakan kalau outcome sudah berfungsi, ilmunya bagus. Setelah itu, wah pintar-pintar anak-anak ini. Untunglah kami masyarakat. Jadi ini saya menghimbau kepada sivitas akademika, jangan rajin-rajin omong tentang output nanti kita akan begini, tidak boleh. Saya orang perencanaan, analisa begitu, harus sampai dengan analisa dampak. Terima kasih Nona, Ya, masukannya baik, Bapak. baik dan segala macam. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih Bapak panelis ketiga. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga panelis kita dan calon rektor nomor urut 11.
Baik, ini ada yang berdiri, ada yang sudah miring sebelah. Saya bingung seleksi. Peminat banyak untuk Ibu Rena nih. Baik, Yang senior. ada 2 dosen di sebelah kiri saya atau kanan forum. Iya, Mama Sabra dengan menghargai Bapak Eli sudah berdiri. Kesempatan pertama saya beri kepada ladies first, jadi Mama Sabra dulu. Bapak Eli silakan duduk. Mama Sabra hanya 1,5 menit langsung fokus ke pertanyaan kepada Ibu Rena. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang untuk calon rektor periode 2020, 2024 dan 2028. Baik, saya Ibu Sabra Wahab. Saya sudah menunggu dari hari pertama hingga saat ini untuk memberikan kesempatan bertanya kepada calon rektor. Dan hari ini di siang ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Moderator. Terima kasih Ibu. Oke baik, saya mau bertanya untuk Ibu, tapi sebenarnya ini juga bukan pertanyaan. Saya cuma mau fokus closing statement apa yang Ibu bisa beri meyakinkan kepada panelis dan kami semua di 100 hari kerja Ibu. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih, mohon ditahan dulu Ibu Dr. Rena. Kita ke penanya kedua, Bapak Elias Beda, waktu 1,5 menit. Fokus pertanyaan singkat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas yang diberikan. Ada 12 kandidat rektor, cuma 4 pejantan dan selebihnya wanita. Berdasarkan data kemahasiswaan yang saya dengar dari paparan hari pertama sampai dengan hari ini, bahwa jumlah mahasiswa di Uniflor 5.000 lebih. Dari 5.000 itu ada sekitar 90% itu berjenis kelamin wanita. Apa? Kalau demikian, maka kandidat rektor kali ini kalau bisa kita majukan seorang perempuan. Itu yang Mohon maaf, pertama. Bapak Elias Beda. Pertanyaan saya adalah, semua yang Bapak Ibu bicarakan sudah tinggi-tinggi, tapi mahasiswa kalau tidak ada yang tinggi-tinggi kita mau bikin apa? Mahasiswa tinggal 4.401. Yang lain-lain sudah direncanakan tinggi-tinggi, tapi di bagian kemahasiswaan lupa direncanakan. Jika tahun depan mahasiswa tinggal 1.000, yang tinggi-tinggi mau jadi apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Rena, 6 menit untuk 2 pertanyaan. Silakan Ibu. Sabar. Saya mencoba untuk memaparkan slide saya, Bu. Ya, sabar ya. Oke. Saya mulai dari Pak Elias Beda dulu ya. Terkait dengan mahasiswa. Kalau strateginya apa supaya mahasiswa tetap ada ya, tetap penerimaan mahasiswa baru tetap meningkat dari waktu ke waktu. Baik Pak Eli, saya mulai dari sini Pak Eli, bahwa sekarang ini zaman teknologi. Kau mau cari apa saja itu ada ya. Mahasiswa bisa belajar dengan menggunakan media yang ada sekarang. Tidak zamannya lagi dosen harus berbicara berbusa-busa di depan kelas. Karena apa? Proses pembelajaran itu juga berubah sistemnya. Kita mengarah kepada proyek, kemudian kita juga mendatangkan para praktisi untuk bisa menambah kompetensi mahasiswa kita dengan menerapkan praktek-praktek baik yang telah dilakukan di dunia kerja dibawa ke dunia kampus. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mahasiswa kita tidak perlu macam-macam dengan cita-cita yang terlalu tinggi. Langkah yang strategi saya pikir kita mulai dengan membantu mahasiswa kita, menyiapkan mereka agar selama mereka berada di dunia kampus mereka mendapat bekal yang cukup, mendapat bekal yang penuh, tidak saja hanya dengan pengetahuan tapi keterampilan, kemudian kompetensi lain yang dibutuhkan sehingga bisa masuk ke dunia kerja dengan keadaan siap. Kompetensi apa yang bisa kita lakukan? Sudah saatnya kita harus menjalankan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Dari situ mahasiswa kita akan mendapatkan begitu banyak manfaat. Tidak saja mahasiswa yang merdeka, dosen pun akan merasa merdeka ketika menjalankan Merdeka Belajar. Karena kompetensi dosen itu akan ikut berkembang. Jadi jangan khawatir tentang ini. Kita juga harus melakukan percepatan dengan cara apa?
meningkatkan mutu kita, meningkatkan kompetensi mahasiswa kita, kita bisa mencari pendanaan dari luar selain pendanaan internal, walaupun itu menjadi alternatif lain yang harus kita lakukan. Tetapi secara internal ke dalam, kita secara internal perlu menyiapkan untuk membekali mahasiswa kita, mengirim mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mahasiswa kita bisa berprestasi sampai ke level nasional maupun internasional. Oke, itu untuk Pak Elias Beda. Kemudian untuk Ibu kita tercinta, Ibu Sabra, tadi closing statement dari saya ya. Jadi tadi sebenarnya ada 3 kata kunci, ya, inovasi, kemudian kualitas, dan kolaborasi. Ini yang harus kita lakukan, ya. Sebenarnya inovasi kita bisa lakukan karena dengan inovasi kita bisa mendapatkan kualitas. Kemudian kita bisa berkolaborasi. Saya langsung kasih contoh sederhana saja, karena saya akan memberi contoh sesuai dengan basic ilmu saya. Kita di NTT ini banyak sekali kacang-kacangan, banyak sekali umbi-umbian. Tapi kenapa kita tidak pernah tahu bahwa kacang-kacang tertentu atau umbi-umbi itu sebenarnya bermanfaat untuk kita daripada kita makan nasi banyak-banyak? Karena apa? Karena masyarakat kita belum tahu bahwa dengan mengkonsumsi aneka pangan lokal kita itu bisa memberikan kesehatan yang lebih, umur yang lebih panjang, masyarakat yang lebih cerdas, ketahanan rumah tangga masyarakat kita juga akan bisa terwujud. Sehingga untuk 100 hari saya pikir ya saya harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang punya kompetensi sesuai dengan bidangnya, sehingga bisa menyusun strategi. Karena sudah ada program kerja, kita bisa menyusun strateginya dengan membuat rencana aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dengan target atau ketercapaiannya di dalam Renstra nantinya. Begitu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Dr. Rena, calon rektor nomor urut 11. Baik, dengan maka pemaparan visi misi dan program kerja serta dialog interaktif bagi calon rektor nomor urut 11 selesai. Kami undang Ibu untuk kembali ke tempat semula. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Dr. Rena. Selamat.